Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ani Budi Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang hipotetik kontinu, di mana pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang distribusi peluang hipotetik diskrit. Apa itu distribusi peluang hipotetik diskrit? Kita ingat kembali tentang distribusi peluang. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa distribusi peluang merupakan rangkaian daftar yang berisi pasangan antara seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan beserta nilai peluang yang berkaitan atau berkesesuaian dengan setiap hasil percobaan tersebut. Apabila setiap hasil yang mungkin dari suatu percobaan berupa bilangan interval atau berupa bilangan real atau sembarang bilangan, maka inilah yang disebut dengan distribusi peluang kontinu. Pada kesempatan kali ini akan kita bicarakan tentang distribusi peluang hipotetik kontinu normal. Distribusi peluang hipotetik kontinu normal merupakan distribusi peluang dari suatu kejadian kontinu, yaitu kejadian dalam bilangan interval yang memenuhi kriteria-kriteria atau ciri-ciri distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal ditemukan pertama kalinya oleh Abraham de Moivre tahun 1733. Seorang matematikawan dan fisikawan asal Prancis, dan kemudian dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman pada tahun 1794 hingga 1809. Distribusi peluang normal disebut juga dengan distribusi Gaussian. Distribusi peluang kontinu normal merupakan bentuk distribusi alam yang memiliki dua parameter, yaitu parameter rata-rata atau disimbolkan dengan mu dan parameter ragam yang disimbolkan dengan sigma kuadrat. Berikut disajikan di layar tentang fungsi distribusi peluang hipotetik normal, yaitu fx sama dengan 1/akar sigma akar 2pi E pangkat min setengah kali X min mu per sigma kuadrat, di mana sigma merupakan parameter yang pertama dari fungsi distribusi peluang normal, yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian parameter yang kedua adalah mu, yang merupakan nilai rata-rata atau biasa disebut dengan min. Kemudian E adalah konstanta bilangan Euler yang memiliki nilai sebesar 2,178 sekian. Kemudian Pi adalah konstanta Pi yang memiliki nilai 22/7 atau mendekati 3,142,857 sekian. Kemudian X adalah nilai variabel acak dari peubah acak. Bentuk distribusi peluang kontinu normal sebagaimana disajikan pada layar, di mana nilai tengah mu berada pada posisi puncak dari fungsi peluang distribusi kontinu normal Fx, di mana sigma sebagai simpangan baku dari distribusi peluang normal pada posisi sebagaimana yang ditunjukkan pada layar, kemudian nanti akan memotong pada sumbu Fx atau grafik Fx pada posisi titik belok, di mana nilai-nilai dari X pada sumbu datar berada pada domain min tak hingga sampai plus tak hingga. Nilai mu juga berada pada domain min tak hingga sampai plus tak hingga. Dan nilai sigma kuadrat atau sigma harus lebih besar dari 0. Sifat-sifat dari kurva normal atau distribusi kontinu normal dengan gambar yang sudah disampaikan di sebelumnya, yaitu tertera pada layar, maka mu menjadi nilai
yang membagi dua bagian luasan pada fungsi normal yang sama. Di sebelah kiri mu luasan ditunjukkan dengan 50% dan di sebelah kanan ditunjukkan dengan luasan wilayah sebesar 50%. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang bersifat simetrik pada nilai min atau nilai mu. Sehingga pada distribusi nilai kurva normal ini, nilai rata-rata atau min akan sama dengan median, akan sama dengan modus. Suatu data yang digambarkan dengan kurva normal ini, dia akan mengelompok atau mengumpul. Sebagian besar data akan berada di sekitar nilai mu. Kemudian ujung kiri dan ujung kanan memberikan informasi bahwa sebagian kecil data yang jauh nilainya dari nilai mu. Jauh dari nilai mu yang dimaksud bisa di sisi kiri dan juga bisa di sisi kanan. Kemudian distribusi kurva normal memiliki satu modus. Yang ketiga, luas seluruh daerah di bawah kurva normal itu bernilai 1, karena dalam distribusi peluang kontinu normal bahwa luasan di bawah kurva itu merupakan peluang, sehingga konsep-konsep peluang, aksioma-aksioma peluang memenuhi kriteria dari kurva normal ini, di mana luasan di bawah kurva memiliki nilai sama dengan 1. Kemudian kurva sebagaimana yang saya sebutkan tadi bersifat simetris pada nilai mu, yaitu luas daerah kanan sama dengan luas di daerah kiri. Semakin besar sigma, yaitu simpangan baku, maka semakin lebar kurva yang akan tergambar di kurva normal ini. Apa yang dimaksud dengan dua parameter di dalam kurva normal ini? Bahwa perubahan nilai-nilai yang ada di mu dan sigma maka akan merubah bentuk dari kurva normal. Salah satunya adalah jika suatu data memiliki simpangan baku yang besar, maka dia akan memiliki kurva normal yang semakin melebar ke kiri dan ke kanan, yang menunjukkan bahwa data yang sedang dianalisis merupakan data yang punya variabilitas tinggi. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai sigma atau simpangan baku, maka semakin pendek kurva atau tidak lebar, yang menunjukkan bahwa data mengumpul di dekat nilai mu dan antar data tidak terlalu variatif. Sifat-sifat yang lain dari kurva normal adalah kurva yang disajikan akan berbentuk lonceng, yang tadi saya sebutkan bahwa dia akan simetris pada nilai mu. Selain itu, kurva selalu berada di atas sumbu X atau F8 itu lebih besar dari 0. Rataan, median, dan modus juga berhimpitan satu dengan yang lain jika suatu data digambarkan dalam kurva normal. Kurva distribusi normal secara asimptotik mendekati sumbu X pada ujung-ujungnya. Maknanya bahwa kurva normal pada ujung kiri dan ujung kanan itu tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X, tetapi yang terjadi adalah asimptotiknya yang akan mendekati sumbu X. Luas di bawah kurva normal tadi saya sampaikan bahwa dia adalah probabilitas dari distribusi kontinu normal, di mana di dalam kurva normal ini yang merupakan salah satu dari peluang hipotetik kontinu adalah satu kejadian itu tidak bisa didefinisikan nilai peluangnya. Namun peluang didefinisikan antara batas di sumbu X antara X1 dengan X2, kemudian dibatasi dengan kurva dari normal itu sendiri. Sehingga bisa digambarkan di dalam layar bahwa daerah yang diarsip merupakan peluang suatu kejadian di antara
nilai X sama dengan X1 hingga X sama dengan X2. Nah, pada perhitungan peluang dari hipotetik kontinu normal ini, karena merupakan luasan atau daerah di bawah kurva normal, maka secara matematika, secara konsep matematika, perhitungan luasan atau peluang dalam distribusi kontinu normal ini menggunakan konsep-konsep integral sebagaimana digambarkan pada layar, bahwa peluang X1 hingga X2 dari suatu peubah acak X merupakan integral dari X1 sampai dengan X2 fungsi kurva normal fx dx, di mana fungsi fx dx sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat dx. Tentu hal ini akan cukup menyulitkan bagi kita pada suatu perhitungan integral di mana bentuk dari fungsi normalnya tidak mudah, yaitu menggunakan konsep eksponensial. Bagaimana untuk memudahkan perhitungan luasan atau peluang di bawah kurva kontinu? Dalam hal ini adalah kurva kontinu normal. Maka menggunakan konsep apa yang disebut dengan pembaguan data dengan rumus Z sama dengan X min mu dibagi sigma, di mana X yang mengikuti kurva normal biasa dengan dua parameter, yaitu mu dan sigma kuadrat, dengan sembarang nilai mu dan sembarang nilai sigma kuadrat. Kemudian dibawa ke bentuk standarisasi Z, di mana mu-nya dirubah menjadi 0 dan sigma kuadratnya dirubah menjadi 1. Nah, setelah dirubah menjadi Z di setiap kejadian X dengan rumus X min mu dibagi sigma, maka luasan-luasan di bawah kurva normal baku itu sudah ditabulasikan, apa yang disebut dengan tabel Z, di mana tabel Z nanti akan memberikan informasi kepada kita peluang-peluang suatu kejadian di mana X dirubah menjadi Z, sehingga tidak perlu lagi menggunakan konsep-konsep integral yang rumit. Kalau tadi disampaikan ada dua nilai X1 dan X2, maka nanti kita harus membakukan X1 dan X2 tersebut menjadi Z1 dengan Z2. Kemudian dihitung peluang X1 sampai dengan X2 sama dengan integral dari fungsi normal biasa. Kemudian kalau sudah dibawa ke bentuk Z menjadi peluang Z1 sampai dengan X sampai dengan Z2, di mana integralnya berubah menjadi antara Z1 sampai 2, kemudian fungsi kurva normalnya dirubah ke fungsi kurva normal baku yang biasanya kita sebut sebagai N dengan mu-nya 0 dan ragamnya sebesar 1. Nah, ini adalah bentuk penggambaran dari suatu nilai Z-score, di mana tadi nilai Z-score yang kita cari agar memudahkan kita di dalam menghitung peluang di bawah kurva normal melalui tabel Z. Distribusi peluang hipotetik kontinu normal tidak mudah dihitung menggunakan konsep integral. Oleh karena itu digunakan konsep pembaguan data yang nantinya nilai-nilai peluangnya bisa dilihat pada tabel distribusi normal baku sebagaimana yang disajikan pada layar. Ada dua jenis distribusi normal baku yang disajikan pada layar tersebut. Yang di kiri adalah tabel normal baku yang disajikan luasannya adalah antara 0 sampai Z, yang digambarkan pada luasan yang diarsir adalah antara nilai 0 sampai dengan Z. Kemudian di bawahnya ada sebuah tabel yang menyatakan kolom paling kiri adalah nilai Z yang sudah dibakukan dari data aslinya. Kemudian baris yang pertama bagian atas merupakan
luasan dari bilangan-bilangan dari nilai z-score. Kemudian yang di area tengah merupakan luasan yang disajikan di setiap nilai z yang sudah ditemukan, baik pada sisi kolom kiri, kemudian perluasannya di baris yang pertama, kemudian baru dilihat nilai peluangnya berapa, itu adalah di area tengah. Kemudian yang gambar di sebelah kanan merupakan distribusi normal baku, yang mana luasan-luasan yang disajikan adalah luasan di antara min hingga sampai dengan z tertentu. Ini yang umumnya disebut dengan kurva normal kumulatif, di mana sajian pada tabel itu sama dengan yang gambar di sebelah kiri, yaitu kolom pertama nilai z, kemudian baris pertama adalah bilangan-bilangan perluasan dari z, sedangkan yang di tengah merupakan peluang atau luasan-luasan sebagaimana nilai z tertentu sampai dengan luasan di sebelah kiri z. Sangat mudah untuk menggunakan kurva normal baku sebagai alat bantu untuk menghitung peluang-peluang di bawah kurva normal baku tanpa menggunakan konsep integral. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Umumnya tabel Z statistik dibuat dalam bentuk kolom dan baris pertama dari tabel Z menunjukkan z-score, kemudian kolom pertama dari tabel Z statistik berisi bilangan bulat dan bilangan di tempat desimal pertama, yaitu bilangan bulat dan satu bilangan di belakang koma. Kemudian baris pertama dari tabel Z statistik berisi bilangan yang menunjukkan bilangan tempat desimal kedua, yaitu bilangan kedua di belakang koma. Kemudian nilai yang berada di dalam tabel merupakan nilai peluang-peluang yang sesuai dengan gambar kurva normal baku yang biasanya berada di atas tabel Z tersebut. Nah, ini diberikan sebuah contoh penggunaan distribusi peluang hipotetik kontinu normal. Jika diketahui rata-rata jarak tempuh suatu bus pada suatu perusahaan travel sebesar 5.000 km per bulan dan standar deviasinya 1.200 km yang mengikuti sebaran normal. Kemudian ingin dihitung berapa probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km hingga 6.500 km dalam satu bulan. Maka di sini bisa kita lihat bahwa diketahui nilai rata-rata sebesar 5.000 km, kemudian standar deviasinya sebesar 1.200 km. Dan hal ini mencirikan parameter-parameter dalam distribusi peluang hipotetik kontinu normal, dan bilangan-bilangan yang dilibatkan dalam kasus ini adalah bilangan dalam bentuk interval atau sembarang bilangan. Sehingga di sini diketahui mu sebesar 5.000 km, sigma atau simpangan baku dari populasi ini adalah 1.200, kemudian nilai yang akan dihitung peluang-peluangnya adalah X1 sebesar 3.400 km dan X2 sebesar 6.500 km. Nah, di sini berarti ada dua nilai Z, yaitu Z1 dan nilai Z2. Kita bawa data aslinya X1 ke nilai Z1 dan data X2 kita bawa ke Z2. Maka ditemukan nilai Z1 dan Z2, di mana rumusnya adalah data aslinya X dikurangi dengan mu, kemudian dibagi dengan sigma. Akhirnya ditemukan nilai Z1 sebesar negatif 1.33. Nilai Z2 sebesar 1.25 diperoleh dari nilai X2 dikurangi mu dibagi dengan sigma sama dengan 6.500 dikurangi 5.000 dibagi 1.200 dan hasilnya 1.25. Karena Z1 dan Z2 sudah ditemukan, maka kita hitung peluang nilai Z1 kurang dari Z sampai dengan Z2, yaitu
min 1.33 hingga 1.25. Nilai peluang ini bisa dilihat melalui tabel Z dengan nilai peluang Z kurang dari 1.25 dikurangi dengan peluang Z kurang dari min 1.33 dan diperoleh nilai 0,8944 dikurangi dengan 0,0918 dan hasilnya adalah 0,8026 atau 80,26%. Jadi probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km hingga 6.500 km dalam 1 bulan sebesar 80,26 atau 0,8026. Contoh yang kedua adalah nilai ujian mata kuliah statistika mengikuti sebaran normal dengan nilai rata-rata 73 dan simpangan bakunya 8. Bila sebesar 12% di antara peserta ujian mendapatkan nilai A, berapakah kemungkinan nilai A yang terkecil dan nilai B yang tertinggi? Maka untuk menjawab kasus ini diketahui mu sebesar 73 dan simpangan baku sigma sebesar 8. Pada soal diketahui luas daerah atau peluang yang diketahui adalah 12% atau 0,12. Kemudian dari nilai ini dicari nilai Z, kemudian dibawa ke nilai X dengan rumus X sama dengan sigma Z plus mu. Rumus ini berasal dari pembaguan Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Kemudian preview dari kasus soal ini sebagaimana digambarkan pada layar, di mana bagian kiri dari sumbu X min tak hingga dan bagian kanan plus tak hingga. Nilai tengahnya 0 menunjukkan bahwa ini adalah distribusi normal baku dan luasan yang diarsir sebagaimana diketahui pada kasus ini sebesar 12% atau 0,12. Kemudian diperlukan nilai Z sehingga luas di sebelah kanannya 0,12 yang artinya luas di sebelah kirinya sebesar 0,88. Berdasarkan tabel Z, peluang Z kurang dari 1.175 sebesar 0,88, jadi nilai Z sebesar 1.175. Dari nilai 1.175 kita masukkan dalam rumus X sama dengan sigma Z plus mu. Kemudian diganti sigmanya 8, Z-nya 1.175 dan mu-nya 73 diperoleh nilai 82,4. Nilai ini bermakna bahwa kemungkinan nilai A terkecil yang akan diperoleh oleh mahasiswa sebesar 83. Nilai ini diperoleh dari 82.4 dibulatkan ke atas karena dia merupakan nilai pada kelompok A. Dan kemungkinan nilai B terbesar di sekitar nilai 82 dan nilai ini diperoleh dari 82.4 dibulatkan ke bawah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.